Anak-anak simak untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi ujian sekolah. Metamorfosis sempurna, ciri-cirinya yaitu perubahan bentuk bagian tubuhnya itu benar-benar berubah sempurna ya. Jadi kita lihat dari kupu-kupu ini, nah dari telur menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu muda sampai kupu-kupu dewasa. Nah, bentuk tubuhnya ini berubah sempurna ya. Jadi tidak ada yang mirip ya. Nah, ini dinamakan metamorfosis sempurna. Jadi, ciri-ciri metamorfosis sempurna yaitu perubahan atau siklus hidupnya, perubahan bentuk tubuhnya itu berubah bentuknya ya, tidak mirip sama sekali. Nah, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk tubuhnya itu biasanya tidak banyak berubah ya. Jadi masih mirip dengan bentuk tubuhnya dari siklus sebelumnya ya. Kita lihat contoh di gambar kedua. Nah, di sini dari telur, kemudian dari menjadi nimfa, kemudian nimfa. Nah, ini dari sini sampai dia dewasa, perubahan tubuhnya tidak banyak berubah ya, dia hanya bertambah besar saja ukurannya. Nah, maka disebut metamorfosis tidak sempurna. Nah, jadi untuk jawaban nomor 1, perbedaannya yaitu yang D, yaitu gambar 1 mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan gambar 2 mengalami metamorfosis tidak sempurna ya. Jadi anak-anak ingat ya, kalau sempurna artinya tubuhnya berubah sempurna. Kalau tidak sempurna ya, metamorfosis tidak sempurna yaitu bentuk tubuhnya tidak berubah. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini indikatornya yaitu kisi-kisinya yaitu disajikan 2 gambar hewan atau tumbuhan. Peserta didik dapat membedakan cara perkembangbiakan keduanya. Nah, perkembangbiakan pada hewan atau tumbuhan, jadi anak-anak harus tahu dulu ya. Nah, di sini contoh soalnya yaitu perkembangbiakan pada hewan ya. Nah, perkembangbiakan pada hewan itu ada 3, yaitu secara ovipar atau ovipar artinya bertelur, kemudian ovovivipar bertelur dan beranak, dan vivipar bertelur vivipar itu beranak atau melahirkan ya. Ibu ulangi, ovipar berkembang biak dengan cara bertelur, vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak ya. Kemudian ovovivipar berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan ya. Jadi kedua-duanya bisa. Nah, kita lihat di gambar yang pertama. Nah, ini anak-anak harus banyak referensi ya, mencari tahu hewan-hewan apa saja dan perkembangbiakannya. Jadi anak-anak harus banyak membaca. Nah, gambar pertama ini adalah hewan kura-kura ya. Nah, kura-kura berkembang biaknya dengan cara apa? Dengan cara bertelur ya, atau ovipar. Sedangkan gambar kedua yaitu kuda laut ya. Ini kuda laut. Kuda laut berkembang biaknya dengan cara ovovivipar. Jadi dia bisa melahirkan dan juga bisa bertelur ya. Nah, perbedaannya yaitu yang C. Kisi-kisi soal nomor 3. Kita lihat indikatornya. Disajikan tabel, nama-nama hewan atau tumbuhan. Peserta didik dapat mengelompokkan hewan atau tumbuhan yang cara perkembangbiakannya sama. Nah, di sini contoh soal nomor 3 ya, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak juga harus membaca lagi dan memperbanyak referensi. Jadi, macam-macam tumbuhan dan cara perkembangbiakannya ya. Nah, di sini nanas berkembang biak dengan umbi lapis. Betul atau tidak ya? Yang berkembang biak. Nah, di sini pasangan yang antara jenis tumbuhan dan cara perkembangbiakan dalam tabel berikut adalah pasangan
pasangan yang tepat ya. Nah, nanas apakah dengan umbi lapis? Ya, bukan ya. Nanas berkembang biaknya bukan dengan umbi lapis. Nah, kemudian bawang merah berkembang biaknya dengan tunas. Nah, bukan juga ya. Kemudian cocor bebek berkembang biak dengan akar tinggal. Salah ya, harusnya cocor bebek dengan tunas adventif ya. Biar anak-anak tahu, cocor bebek itu tunas adventif. Kemudian bawang merah ini berkembang biaknya dengan umbi lapis. Ya. Nah, pisang berkembang biak dengan tunas. Betul ya? Jadi jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi soal nomor 4. Kita lihat indikatornya. Peserta didik dapat menjelaskan kelebihan atau kekurangan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan tumbuhan. Nah, vegetatif buatan itu ada stek, kemudian cangkok, nah kemudian okulasi atau menempel, kemudian merunduk, kemudian menyambung. Nah, itu namanya perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, di sini keuntungannya yang bukan merupakan keuntungan. Yang mana? Nah, kalau yang A. Nah, pasti jawabannya yang bukan keuntungan itu antara A atau yang D ya. Nah, yang paling tepat, yang paling sesuai dengan soalnya, yang paling bernalar ya, yaitu yang D. Ya, jawabannya adalah yang D. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di sini indikatornya disajikan ilustrasi perubahan kondisi suatu lingkungan, cuaca atau musim yang disertai kalimat pernyataan terkait cara penyesuaian diri makhluk hidup, dan peserta didik dapat menilai kebenaran alasan yang sesuai dengan cara penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, jadi ini adalah contoh penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ya, di sini yaitu tentang bentuk paruh dari unggas ya atau burung. Nah, di gambar A ini paruhnya melebar ya atau tidak runcing. Kemudian antara A, B, dan C dan D ya. Mana paruh hewan yang merupakan pemakan daging? Nah, kita lihat di sini yang A. Yang A itu adalah contohnya bebek. Nah, bebek ini adalah pemakan bukan pemakan daging ya. Kalau bebek itu pemakan tumbuh-tumbuh biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian B itu yang runcing ya. Nah, yang runcing ini juga bukan merupakan pemakan daging, tapi dia memakan biji-bijian ya, burung kolibri. Kemudian yang C. Nah, ini yang C merupakan contoh hewan pemakan daging ya. Jadi yang betul adalah yang C. Kita lanjutkan indikator soal nomor 6 ya. Disajikan dua gambar ya, ada dua gambar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis cara penyesuaian diri yang sama dengan kedua hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, di sini contohnya hewan ya. Nah, di sini yang pertama adalah gambar hewan kadal. Kemudian yang di sampingnya adalah cicak. Nah, di sini yang ditanyakan, kedua hewan pada gambar menyesuaikan diri ketika dikejar oleh predator atau pemangsa ya. Predator itu adalah pemangsanya. Dengan cara apa? Nah, kedua-duanya menyesuaikan diri dengan cara memutuskan ekornya ya. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke indikator soal nomor 7. Di sini indikatornya
Disajikan gambar bentuk-bentuk daun atau akar atau cakar hewan atau mulut hewan, susunan gigi hewan. Peserta didik dapat menentukan hubungan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan atau tumbuhan. Nah, di sini contohnya adalah gambar akar ya. Jadi ini adalah akar dari tumbuhan. Nah, di sini ditanyakan fungsi dari akar. Nah, fungsi dari akar apa? Menyerap udarakah? Mengalirkan hasil fotosintesis ya, ini maksudnya fotosintesis. C. Menyerap air dan unsur hara. D. Tempat tumbuhnya daun. Yang betul adalah yang C ya, menyerap air dan unsur hara. Ya. Kita lanjutkan ke indikator soal nomor 8. Disajikan hewan dan jenis alat geraknya. Peserta didik dapat memasangkan jenis hewan dan alat geraknya. Nah, jadi di sini ada nomor 1 sampai 4 nama-nama hewannya ya. Kemudian ada alat geraknya. Nah, nomor 1 ini pasangan yang tepat antara jenis hewan dan alat geraknya. Coba. Nomor 1 buaya. Buaya itu bergerak dengan perutnya ya. Dengan perut dan kakinya ya. Berarti yang A pasangannya nomor 1 pasangannya dengan C. 1 C. Kemudian belalang. Belalang alat geraknya yaitu sayap ya. 2 B. Kemudian ayam. Ayam dengan kaki. Ya, jadi 3 D. Kemudian gajah. Gajah juga dengan kaki. 4 D. Nah, berarti option yang betul adalah yang A. Indikator soal nomor 9, peserta didik dapat menunjukkan gambar alat gerak berdasarkan fungsinya. Nah, di sini contohnya adalah gambar ikan dan bagian-bagiannya ya. Nah, fungsi sirip ikan yang diberi nomor 7 ya. Jadi nomor 7 ini adalah sirip ya. Fungsi dari sirip apa? Nah, fungsi dari sirip yaitu adalah yang B, memberikan daya dorong serta kecepatan pada ikan untuk berenang. Nah, indikator soal nomor 10, disajikan gambar bagian organ pernapasan manusia. Peserta didik dapat menjelaskan proses pernapasan yang terjadi. Nah, di sini ada gambar bagian tubuh manusia yaitu ada paru-paru. Nah, di sini proses pernapasan yang terjadi pada tanda berikut. Nah, di sini adalah di dalam paru-paru ya. Jadi ada alveolus. Nah, yang terjadi prosesnya pada alveolus yaitu adalah sebagai saluran udara masuk dari hidung menuju paru-paru. Nah, saluran udara masuk dari hidung menuju paru-paru ini adalah di tenggorokan ya. Ini tenggorokan seharusnya. Kemudian option yang B, tempat masuknya makanan ke dalam paru-paru. Salah ya, paru-paru itu tidak dimasukkan makanan ya. Yang C, mengatur kehangatan udara dalam tubuh. Nah, untuk mengatur kehangatan udara dalam tubuh itu bukan fungsinya dari alveolus ya. Jadi fungsi dari alveolus itu yang D, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kisi-kisi soal nomor 11, disajikan permasalahan terkait gangguan pernapasan pada manusia. Peserta didik dapat menjelaskan upaya pemeliharaan organ pernapasan dengan tepat. Ya, jadi ada gangguannya yaitu penyakit. Di sini Roni mengidap penyakit TBC. TBC itu adalah panjangannya tuberkulosis ya. Agar kita terhindar dari penyakit tersebut, maka sejak dini kita harus diberikan apa?
ya sejak dini untuk mencegah TBC. Kita harus diberikan imunisasi ya. Kisi-kisi soal nomor 12. Peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan yang terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, gambar di sini adalah gambar sistem pencernaan yang ada di dalam perut kita. Nah, ini yaitu hati. Nah, jadi anak-anak harus hafal bagian-bagian posisinya dalam tubuh kita dan fungsinya tentunya. Nah, yang ditunjuk dengan bagian Y itu adalah gambar dari lambung. Kemudian ini adalah usus besar. Kemudian yang di dalam sini adalah usus halus. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah proses pencernaan yang dilakukan oleh enzim pada gambar yang ditunjukkan huruf Y. Nah, berarti di dalam huruf Y atau di lambung ini proses pencernaan apa yang terjadi? Nah, menetralkan racun. Nah, fungsi dari menetralkan racun yaitu berlangsung di hati ya. Berarti yang B salah ya. Karena di sini yang terjadi di lambung. Kemudian yang C, merubah protein menjadi pepton. Nah, kemudian yang D, mengubah amilum dan zat gula. Nah, di sini adanya di pankreas ya. Mengubah amilum menjadi zat gula itu di pankreas dan mengubah protein menjadi pepton juga terjadi di pankreas juga. Nah, jadi jawaban yang tepat proses pencernaan yang terjadi pada lambung yaitu mencerna protein menjadi asam amino. Kisi-kisi soal nomor 13. Peserta didik dapat mengidentifikasi nama bagian organ peredaran darah berdasarkan fungsinya. Nah, berarti soal nomor 13 ini berkaitan dengan fungsi organ peredaran darah ya. Nah, contoh soalnya, mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Berarti dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, adalah fungsi dari organ apa? Nah, berarti anak-anak harus hafal bagian-bagian dari organ peredaran darah dan fungsinya. Nah, kalau fungsi dari serambi kiri adalah memompa darah ya. Memompa darah ke bilik kiri. Nah, kalau serambi kanan memompa darah ke bilik kanan. Nah, ini yang perlu anak-anak ingat ya. Nah, kemudian kalau pembuluh nadi atau disebut juga arteri, fungsinya yaitu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh balik atau vena yaitu kebalikannya, mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, berarti jawabannya yang A. Ibu ulang kembali ya. Yang perlu anak-anak ingat, fungsi dari serambi kiri memompa darah ke bilik kiri, fungsi dari serambi kanan memompa darah ke bilik kanan, fungsi dari pembuluh nadi atau arteri mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh ya, dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan fungsi dari pembuluh balik atau vena yaitu kebalikannya, mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung.
Kisi-kisi soal nomor 14. Disajikan beberapa ciri pubertas. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri pubertas pada laki-laki atau perempuan. Nah, contoh soalnya di sini, ciri-ciri perubahan fisik pada remaja laki-laki adalah ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, mari kita teliti satu persatu ya. Nah, nomor 1, pinggul membesar. Pinggul membesar itu adalah ciri-ciri pubertas pada wanita atau perempuan. Ya, kemudian tumbuh jakun. Nah, ini adalah laki-laki. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Nah, suara lembut. Nah, ini adalah perempuan ya atau wanita. Kemudian dada tampak membidang. Nah, ini laki-laki. Berarti yang betul adalah yang nomor 2 dan 4. Jawabannya B. Kisi-kisi soal nomor 15. Kisi-kisinya yaitu disajikan tabel ciri-ciri pubertas dan tabel cara menjaga kesehatannya. Nah, peserta didik dapat menghubungkan ciri pubertas dengan cara menjaga kesehatan dengan tepat. Jadi ada tabel, anak-anak suruh menjodohkan mana yang tepat. Nah, kalau tumbuh jakun, cara menjaganya bagaimana? Nah, di sini menggunakan pakaian salah ya, rajin mencuci muka salah, mengganti pembalut salah, menerapkan pola hidup sehat salah, makan makanan bergizi ya bisa ya. Kemudian mengalami menstruasi. Mengalami menstruasi cocoknya dengan yang mana? Nah, ini ya. 2 dengan C yaitu mengganti pembalut setiap 4 jam sekali. Kemudian dada membidang. Dada membidang. Cara menjaganya bagaimana? Dengan makan makanan yang bergizi ya. Tumbuh kumis. Tumbuh kumis. Tidak ada di sini ya. Kemudian jerawat pada wajah. Cara menjaganya yaitu dengan rajin mencuci muka. Berarti 2C dan 5B. Jawabannya yang B. Kisi-kisi soal nomor 16. Disajikan gambar tentang jenis-jenis gaya. Peserta didik dapat menentukan pengaruh pada peristiwa di lingkungan sekitar. Berarti kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk, arah ya atau keadaan benda. Nah, coba kita lihat di sini pertanyaannya yaitu gaya dapat mengubah bentuk. Nah, jadi bentuknya berubah dari yang bentuknya semula berupa gumpalan tanah kemudian menjadi benda. Nah, ini yang cocok yang mana? Ya, yang mengubah bentuk benda. Kalau yang C, ya, nah yang C ini adalah gaya mengubah dari benda diam menjadi bergerak ya. Karena ditarik tadi benda yang diam, karena diberikan gaya tarik ya, maka dia akan bergerak ya, mobil-mobilannya akan bergerak. Kalau yang D yaitu sama juga, gaya yang mejanya semulanya diam diberikan gaya oleh si bapak dengan cara didorong, maka dia akan bergerak. Maka perubahan gayanya dari diam menjadi bergerak. Kemudian yang B juga sama, dari keadaan diam diberikan gaya oleh dua anak ini, maka dia akan bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, atau disebut juga dapat mengubah arah gerak benda ya, mengubah arah gerak ya, arah geraknya karena diberikan gaya maka arah geraknya menjadi ke atas dan ke bawah. Nah, yang tepat untuk soal nomor 16 yaitu yang A ya. Jadi semulanya dari tanah liat, setelah diberikan gaya ya oleh manusia, maka akan berubah bentuknya menjadi vas ya dan segala macam ya. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke kisi-kisi soal nomor 17. Indikatornya di sini disajikan tabel. Peserta didik dapat menentukan sumber energi alternatif. Berarti dapat menentukan mana yang merupakan sumber energi alternatif. Matahari. Matahari apakah dia sumber energi alternatif? Ya. Atau yang biasa disebut dengan panel
surya ya. Ada yang namanya panel surya. Nah, itu diambilnya dari energi matahari. Disebut dengan energi alternatif. Kemudian baterai. Nah, baterai bukan energi alternatif. Aki juga bukan. Angin. Nah, angin termasuk energi alternatif. Dan biogas. Jadi yang betul adalah 1, 4, dan 5. Lanjut dengan kisi-kisi soal nomor 18. Disajikan gambar peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Peralatan rumah tangga ya, ada gambar peralatan rumah tangga. Nah, gambar ini bisa macam-macam, bisa setrika, rice cooker, dan segala macam. Nah, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi yang terjadi pada peralatan tersebut ya. Nah, di contoh soalnya di sini disajikan gambarnya yaitu setrika ya. Setrika. Nah, setrika ini perubahan energinya yaitu dari energi listrik ya, karena dicolokkan ke listrik lalu menjadi energi panas. Jawabannya yang kisi-kisi soal nomor 19, indikator soalnya disajikan gambar percobaan salah satu sifat bunyi. Peserta didik dapat menentukan penerapan sifat bunyi berkaitan dengan indera pendengaran. Nah, jadi di sini ada seorang anak yang memberi air pada sebuah ember lalu dibuat corong. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Andri yaitu berkaitan dengan indera pendengaran, yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Jawabannya yang B. Kisi-kisi soal nomor 20. Disajikan gambar percobaan disertai data hasil percobaan terkait perubahan wujud. Peserta didik dapat menghubungkan pengaruh perpindahan kalor terhadap perubahan wujud benda yang terjadi. Nah, di sini ada es ya, es batu yang ditaruh di gelas Pyrex atau gelas kimia ya. Kemudian dipanaskan dengan pembakar spiritus ya. Nah, apa yang terjadi perpindahan kalornya? Nah, setelah dinyalakan dengan pembakar spiritusnya, maka es yang di dalam gelas ini akan mencair ya. Jawabannya yang A.